Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 308 Nah, di sini saya akan membuat presentasi dengan mata kuliah strategi dan teknologi pembelajaran PJOK dengan dosen penampung Bapak Rizky Amra, SPD MPD. Nah, judul presentasi saya adalah pemikiran sistematis dan pemikiran inovatif dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang A ada pengertian pemikiran sistematis dan pemikiran inovatif, di mana yang pertama itu ada pemikiran sistematis. Pemikiran sistematis bisa dikatakan adalah cara berpikir yang terencana, logis, runtut, serta terarah pada tujuan yang jelas. Dalam pembelajaran PJOK, guru harus merancang pembelajaran mulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, media pembelajaran, penyusunan materi, metode pelaksanaan, hingga evaluasi yang terstruktur. Nah, sebagai contohnya adalah seorang guru PJOK ingin meningkatkan kemampuan servis atas siswa dalam bola voli dengan mengidentifikasikan banyaknya siswa yang tidak bisa melakukan servis atas melewati net. Nah, yang kedua ada pemikiran inovatif. Pemikiran inovatif itu sendiri bisa kita katakan kemampuan atau kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru atau kemampuan untuk mencari solusi suatu masalah. Nah, di mana contohnya yaitu adalah membuat permainan kecil servis dengan meletakkan lingkaran hula hoop di lapangan lawan agar siswa bisa mengarahkan servis ke sana. Nah, yang B ada urgensi pengintegrasian dalam pembelajaran PJOK. Integrasi pemikiran sistematis dan inovatif dalam pembelajaran PJOK sangat mendesak karena tantangan sosial yang menuntut individu yang tidak hanya terampil tetapi juga adaptif dan mampu memecahkan masalah. Nah, pendekatan pembelajaran konvensional ini yang hanya berfokus pada penguasaan seringkali gagal membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. Tanpa pemikiran sistematis, peserta didik tidak akan memahami esensi dan aktivitas yang mereka lakukan sendiri. Nah, tanpa pemikiran inovatif, mereka akan kesulitan beradaptasi dan situasi yang tidak terduga baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan mengintegrasi kedua pemikiran ini, PJOK dapat berfungsi sebagai wahana untuk melatih kecerdasan kognitif dan motorik secara bersamaan dan membentuk individu yang holistik. Nah, yang C ada implementasi pembelajaran pembelajaran di PJOK. Nah, yang implementasi pembelajaran sistematis dan inovatif ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada pendekatan berbasis masalah. Guru dapat menyajikan skenario atau masalah nyata yang berhubungan dengan PJOK. Misalnya bagaimana cara merancang program latihan yang efektif untuk meningkatkan daya tahan atau apa strategi yang terbaik untuk tim bola basket kita agar mengalahkan lawan yang lebih kuat. Peserta didik didorong untuk menganalisis masalah secara sistematis dan solusi inovatif. Nah, yang kedua itu ada proyek kolaboratif. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek jangka pendek seperti merancang sebuah turnamen olahraga, mini membuat video tutorial gerakan senam, atau mengembangkan alat bantu latihan sederhana. Nah, proyek ini menuntut mereka untuk berdiskusi, merencanakan sistematis dan mencari solusi kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi.
Penggunaan aplikasi kebugaran, video analisis atau jam tangan pintar jam tangan pintar itu bisa kita sebut mungkin dengan stopwatch ya. Dapat membantu peserta didik untuk mengumpulkan data performa atlet mereka. Dengan menganalisis data ini mereka dapat memahami hubungan antara berbagai variabel sistematis dan menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan performa inovatif. Nah, yang D ada manfaat bagi peserta didik. Mengembangkan pemikiran sistematis dan inovatif ini dalam pembelajaran PJOK juga memberi banyak manfaat. Di antaranya yang pertama adalah peningkatan keterampilan kognitif. Peserta didik bisa menjadi lebih kritis, analitis, dan mampu memecahkan suatu masalah besar. Nah, yang kedua ada peningkatan kemandirian. Mereka dapat merancang dan mengolah program kebugaran pribadi, membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan, dan menjadi pembelajaran seumur hidup. Yang ketiga ada pengembangan kreativitas. Peserta didik tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga berani mengeksplorasi diri dengan ide-ide baru yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat ada kesiapan adaptasi. Nah, kesiapan adaptasi ini mereka lebih siap menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak terduga, baik di luar konteks olahraga maupun di dalam konteks olahraga. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di mana kesimpulannya yaitu pembelajaran PJOK tidak seharusnya hanya berfokus pada penguasaan keterampilan motorik semata. Untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, pemikiran sistematif dan inovatif perlu diintegrasikan secara utuh ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Nah, pemikiran sistematis itu memungkinkan peserta didik untuk memahami PJOK sebagai sebuah sistem yang berhubungan, bukan sekadar serangkaian aktivitas fisik. Hal ini dapat melatih mereka untuk menjadi perencana yang andal, mampu menganalisis hubungan sebab akibat. Sementara itu, pemikiran sistematif bisa mendorong peserta didik untuk berani mencari solusi yang kreatif dan mencari ide-ide baru untuk dipaparkan dalam media pembelajaran yang ada pada saat ini. Nah, dengan mengimplementasikan pendekatan berbasis masalah, proyek, dan kolaboratif ini, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PJOK dapat menjadi wahana yang efektif untuk melatih kedua jenis pemikiran ini secara simultan. Pada akhirnya, integrasi ini dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya sehat dan terampil secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan kognitif yang tinggi, mandiri, dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, baik, mungkin sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.